Tuh ayan tak. Tato. Aku plastik yang ini terbang Kayak gini, Cak. ke bawah meja, Bun. Cakep di mana? Coba. Ya dengdek. Sini, Deng. Cak. Ah. Nanti kepentok kamu ininya. Ibunya. Nanti hidungnya kepek. Kocak. Kocak. Siapa yang kocak? Iya. Ninggalitan? Mereka tinggal di sini. Berarti dengdek. Iya, kalau ada yang mau ngeliat gitu. Karunya amat. Gambar. Sakura. Aduh, ada apa nih? Pincang dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hadorotan heula urang. Ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teteh, kok kalau aku beli Lego itu ban belakangnya begini sih? Kalau kita pasang gitu. Harus pasang barte nih. Barte apa jaketnya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kelas Bu. Sini. Jatuh. Gaji. Astagfirullah. Mengen. Udah duduk. Duduk, takut jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa amaddana bi ulumihi amin. Wa rahmanul qudusul ghaisul muqtadi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala. Duduk sayang. Di sini, ya. Wa qala lan ngadauh Allah wa min ayatihi an khalaqalakum udah belum ya? Udah ya. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaimikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih. Al-ayah. Duduk. Kocak. Wa qala lan ngandika Allah wa ankihu lan nikah sira kabeh al ayyama, bisa dikatakan ayyama ini maknanya ing piro-piro wong kang jomblo. Ayyama kan sendirian maknanya. Mingkum saking sira kabeh wassolihina
lan wong soleh kabeh min ibadikum saking piro-piro ibad wa imikum Kita pengen ibad eta maksudna hamba sahaya menjaku wa imikum dan hamba sahaya lan piro-piro hamba sahaya wadon imamah sini untuk guys. iyakunu lamun ono iya ibad lan iya ibad lan imaikum fuqaraa iyakunu fuqaraa lamun ono iya ibad lan imaikum fuqaraa iku miskin, fakir. Yughnihumullahu min fadlih, maka yughnihumullah maka nyugihaken hum ing iya ibadikum wa imaimikum Allahu sapa Allah min fadlihi saking karuniane Allah. Nah, terjemahan bahasa Indonesianya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian berarti kan jomblo di antara kamu dan orang-orang yang layak nikah maksudnya ya, dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah lah yang akan memampuhkan atau menyugihkan mereka dengan karunia Allah. Kemudian wa min ighnaihi ta'ala lahum anna rajula qabla dukhulihi fi qaidin nikahi lahu yadani wa rijlani wa ainani wa ghairiha minal jawarihi. Bihaddatiha faqat wa min ighnaihi lan saking wa min ighnaihi lan saking piro-piro kakayaane ighnaihi ta'ala ngayaaken membuat kaya gitu kan, atau kekayaane Allah Ta'ala lahum kedua ia balik domir kasih tadi teh ibadikum wa imaikum anna rajula ing satuhune wong lanang qabla dukhulihi ing dalam sadurunge dukhulihi manjinge ia rajul fi qaidin nikahi ing dalam tali pernikahan lahu kedua ia rajul yadani lahu iku tetep lahu kedua rajul yadani iku rong tangan warijlani lan rong kaki sikil wainani lan rong mata wa ghairiha lan saliyane ya kabeh eta dari anggota tubuh maksudnya ya, minal jawarihi minal jawarihi saking piro-piro jawarih anggota, minal jawarihi saking piro-piro anggota bihaddatiha kalawan batasan-batasane ya a'dha faqat balaka. Jadi di antara bentuk Allah itu mengkayakan kepada orang nufakir tadi itu bahwa seorang laki-laki sebelum memasuki ikatan pernikahan dia hanya memiliki 2 tangan, 2 kaki, 2 mata dan sebagiannya dari anggota tubuh yang masing-masing hanya sepasang. Kira-kira begitu penjelasannya bahasa Indonesia. Ntar dijelaskan nama. Walakin lan tetapi nekulama dakhola fihi, walakin lan tetapi nekulama samang-samang sadakhola manjing ia rojul fihi ing dalam qaidin nikah
sorot maka dadi til iya rojul til kal ado ing mengkono piro-piro anggotane iya rojul tata do afa iku berlipat-lipat. Di'fa ini tegese 2 kali lipat. Biziadati ado izaujatihi, biziadati kalawan panambah ado izaujatihi piro-piro anggotane zaujatihi istrine atau bojone ya rojul ilaiha maring zaujah. Alataro ono toh ora taro ningali sira annal arusyata ing setuhune arusyah penganten perempuan. Idza qalat tatkala ngucap ia arusyah lil arisi kedua aris. Nu ngaranna aris eta berarti mempelai laki-laki. Nan? Pengantin laki-laki. Liman yadaka liman kedua sira yadaka tangan sira sira lanang kola ngucap ya aris laki laki ikut tetap kedua sira wadon kolat ngucap ya wadon lahu kedua aris ya arusah lahu kedua aris liman anfaka liman keduanya man wong anfaka pangambung sira pangambung idung pangambung idung anfaka idung sira lanang kola ngucap ia aris laki kola ngucap ia aris laki ku tetap kedua sira wadon. Wa idza qalat selantet kala qalat ngucap ia arisah lah arusyah lahu kedua aris aidon kelawan maning liman ainaika liman kedua sopo liman kedua uang kedua sopo ainaka mata loro sira kala ngucap ia aris laha kedua arusyah mujiban kalawan jawaban wa mu'nisan lan kasih sayang laki kedua sirawadon waha kada lan kaya mengkono kayak dijelaskan ya yakin kayak gerak kawin geus kieu mah wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngandika sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaros sabab he para pemuda gitunya. He para pemuda manistato asing sopo wong istato akang mampu mingkum saking sira kabeh albaah ing membiayai pernikahan faliyata jawaz maka becik nikah sira fa innahu maka setuhune iya nikah aghaddu lil basari iku leuwih majemakeun meremkeun majemakeun nutupi gitu bela lil basori kedua mata wa ahsanu lil farji lan leuwih miara memelihara menjaga lil farji kedua farji al hadis wal ba'atu lan utawi kalimat ba'ah an nafaqatu iku nafaqah adz-dzahiratu kang zahir wal batinah lan batin kama kaya oleh barang kila kang wis den ucapaken wa qala nya kadinya bener wa qala lan ngucap ya nabi aidon kelawan maning tazawwaju nikah sira kabeh alwalud ing piro-piro alwaludul wadud ing piro-piro wadon kang akeh anake waduh anu mun hiji ada tepayu meureun fa inni maka setuhune ingsun
Cek Nabi kan iya. Mukatsirun bikum. Fa inni maka setuna isun aa. Jatuh sayang. Jatuh nak. Mana tuh kan hilang. Fa inni maka setuna isun mukasirun iku kang akeh-akehan, paloba-loba gitu. Bikum saking sira kabeh al umamu opo piro-piro umat. Yaumal kiamating dalam dina kiamat. Al hadis. Nah, aya dina hadis. Au kama kola tawa kama kola kaya oleh barang kola kang ngucap bener kadinya Lin? Ngucap ya hadis wa goiriha lan saliyane ayat lan hadis tadi tanya. Minal ayati wal ahadis saking piro-piro ayat wal ahadisi lan piro-piro hadis. Bayanul harsi utawi iki iku kang mertelaaken al harsi aduh geus bab nikmat ya. Masyaallah gawat ieu mun budak leutik. Al harsi aduh gawat ya kumaha nyebutkeun nya lalanjung. Bercocok tanam. Bersenggama gitu kan. Lajunan ieu mertelakeun bersenggama. Waduh gawat ya. Wa asrori auqatihi lan piro-piro rahasiane auqatihi piro-piro waktune haris. Iklam muruh temenan annal maksuda ing setuhune maksud al a'zam annal maksuda ing setuhune maksud al-a'zam kang luwih mulia minan nikah saking nikah. At-ta'abbudu iku ta'abbud merdekakeun. Salah. At-ta'abbudu iku pengabdian gitu bae. Bahasa Jawana merdi ibadah. Wa taqarrubu lan taqarrub markaken. Wa itba'u sunnati rasul wa itba'u sunnati rasul wa itba'u sunnatur rasul wa itba'u sunnati rasul. Lan itba ngikuti sunnahe rasul wa tahsilul waladi wan nasli lan ngahasilaken al waladi keturunan anak wan nasli lan keturunan. Li anna bihi karena setuhune bihi kelawan ia nikah baqaul alami iku tetepe al alami alam wantizomihi lan terature alam wabitarkihi lan kalawan ninggalaken nikah wa ihmalihi lan ngahancuraken ihmal wa bitarkilan kalawan ninggalaken iya nikah wa imalihi lan nyuwungaken iya nikah khorobaha iku wa bitarkilan kalawan ninggalaken nikah wa ihmalihi lan nan tadi teh nyuwungaken nikah
Khorobah wa dirosah. Iku ngahancuraken ia alam khorobahu wadirosahu, kahancurane alam wadirosahu lan kamusnahan ia alam. Wa maklumun lan maklum lan wis maklum annahu setuhune kalakuan, wa maklumun dan iku maklum annahu setuhune kalakuan, la yahsilu iku ora hasil al hasodu la yahsulu iku ora hasil al hasodu opo panen illa binasril badri angin kalawan nyebar al badri benih alal ardi ngatasé bumi awalan ing dalam kawitane. Wa harfiha lan ngaluku tang mengolah. Wa zar'iha lan ngerawat ia badrin ya. Iya ardun be. Ngalukune iya ardun, wazar ihalan nandure iya ardun bitorki kalawan dalan. Bituruki kalawan dalan. Bituruki kalawan piro-piro teori we. Wa kaifiyatilan piro-piro teknik. Lain deh ngalogatna. Kaifiyatilan kalawan piro-piro teknik atau cara maklumatin kang wis den tinawruhan ingdal falahi mungguh para petani. Wantizori lan ngenteni al-madadi anugrah. Ulah gitu. Wantidori lan ngenteni piro-piro mangsa ila buduwi maring buduwi solahi eta anugrah tadi. Buduwi solahi pertelane baguse. Wa kadzalika lan kaya mengkono husul, adamul husul la yahsulu iku ora hasil al waladu opo anak wa naslilan keturunan illa bibisi badri angin bibasi kalawan manjingaken benih azzauji suami ala mazroatihi ingatase ladange ia zauj wa zar'atihi lan ladange tandurane ia zauz allati kang hiya utawi ia balik domir kabana ya pantas nainya mazroah nya haliluhu hiya utawi ia mazroah haliluhu iku atau pamajikan bini istrine ia zauj
Qala ta'ala ngandika sapa Allah ta'ala nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Qala ngandika sapa Allah ta'ala, qala Allah ta'ala ngandika sapa Allah ta'ala nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Nisaukum utawi piro-piro wadon sira kabeh harsun iku kaya sawah. Lakum kedua sira kabeh faktu maka nekani sira kabeh harthakum ing sawahe sira kabeh anna syi'tum saking endi-endi syi'tum karep sira wa qaddimu landen duduk wa qaddimu qaddama yuqaddimu datang wa qaddimu lan mendatangi gitu nya nan bahasa Jawa nang mendatangi lah lan nekani gitu banyak sira kabeh li anfusikum kedua awak sira kabeh salah mana fatu maka teka sira kabeh harsakum ing sawah sira kabeh anna syitum saking endi syitum karep sira kabeh duduk wa qaddimu dan ngadinginaken gitu belah li anfusikum sira kabeh li anfusikum kedua awak sira kabeh. Wasababu nuzuli hadhil ayat lan utawi sabab nuzule ayat tumurune iki ayat annal muslimina iku setuhune muslim qalu iku ngucap ya muslim inna setuhune kita nakti inna setunai kita nakti teka An-Nisaa ing wadon maksudnya nakti datang kepada perempuan itu inna nakti di sini jima maksudnya menggauli istri. Barikatin wa qaimatin. Aduh gawat ya budak leutik. Inna nakti inna setunai kita nakti iku ngajima kita. Gitu baik. Anisa ingu wadon barikatin iku kang jerum teh berlutut kita kira-kira begitulah bahasa Indonesia nak. Wa qaimatin lan ngadeg wa mustaqliyatin lan terlentang wa min baina aidihim lan saking baina aidihim ing dalam antarane aidihim arpe ya muslimin wa min khalfihim lan burine ya muslimin ba'da ayakuna ing dalam sawise ayakuna yentah ana almaati opo kang den tekani wahidan kelawan suwiji iges kana kaifiat jima iya bahaya nih. Faqalatil yahudu maka ngadau maka ngucap piro-piro wong Yahudi ma angtum ma barang ma didinya makna maknaon ma barang ta maknaon eta ma angtum utawi sira kabeh illa
al-bahaim illa angin al-bahaim piro-piro ingon-ingon binatang lakinna tetapi ne kita na'tihinna iku nekane kita ha ing ia bahaim ala hayati wahidatin ing atase atau na'tihinna nekani hinna ing ia wadon kabe istri itu zaujah ala hayatin ing atase atau nisa bisa ala hayatin ing atase hayah tingkah atau posisi wahidatin kang suwiji wa inna lan setuhna kita lana jidu maka yaktin tinemu fit taurati ing dalam Taurat annakulla ityani ing saban-saban ityani annakulla ityani ing saban-saban ityani jima tu'ti langsung kana jima bae di makna keunanya tuti kunekani anisa wadon ghairul istiqlai ing saliyane istiqla nan istiqla teh terlentang danasun iku kotor indallahi mungguh Allah Jadi atau reget danasun iku reget indallahi mungguh Allah gitu. Fa'akzaballah ta'ala al-yahuda. Fa'akzaba maka ngagorohaken Allah sapa Allah ta'ala al-yahud da ing piro-piro wong Yahudi. Fa fi hazihil ayati maka ing dalam iki-iki ayat dilalatun iku dilalah petunjuk ala jawazi ityani rojuli ingatase zawaji wenange ityani rojuli nekaaken rojul atau ngajima rojul zaujatahu ing istrine iya rojul ala ayi kaifiatin ingatase endi kaifiatin cara wahalin lan tingkah sya'akang karep min fauko mana sih tadi lengit iya. Tadi mana min hali sya'innya wahalin sya'a min kiamin saking ngadeg wa kuudin lan dodok wa istiqlailan terlentang. Wah ini sudah masuk kepada cara-cara jima. Makin panas malam ini. Waduh gawat. Wa min ayyi jihatinan saking endi arah-arah sya'a kang karep min faukin saking atas wa min tahtinan saking bawah ngisor wa min waroinan saking buri wa min kidaminan saking ngarep wa fi ayyi waqtin lan ing dalam endi waktin waktu sya'a kang karep fi laili ing dalam bengi awin nahari atawa ing dalam awan ba'da angkana ing dalam sawise angkana fi somamin wahidin ing dalam sawise dalam satu cara mun cek bahasa Indonesia nama angkana an yentah kana ono iya itian gitunya fi somamin iku ing dalam bolongan wahidin kang sewiji lakin tetapi nekola ngucap ahlul ilmi sopo ahlul ilmi man sopo uang jamaah kang ngajima iku kang ngajima iya man jauh jatahu ing pamajikane iya man filailatin ing dalam bengi filailatil jum'ati ing dalam bengi jum'ah yasiru iku maka dadi ya yasirul walada yasiru iku maka dadi al walada opo anak hafizon sah anak nanu hayang jadi hafiz ngaji mana tiap malam Jumat hafizon iku kang apal fi kitabillahi ing dalam kitab Allah waman lan sopo wong jamaah iku kang ngaji ma iya man fi lailati sabti ing dalam bengi Sabtu yakunu iku maka ana alwaladu opo anak majnunan
iku kang edan. Tah anu ngaji mah dina malam Sabtu anakna bakal edan. Waman lan sapa wong jamaah kang ngaji ma iya man filailatil ahadi ing dalam dina ahad yakunu iku maka ana alwaladu opo sapa anake sarikon iku kang tukang nyolong. Ngaduh gawat. Jadi kudu hati-hati milih malam. Ulah main embat bae. Limilki goirihi, limilki kedua milik goirihi saliyane wong. Au zoliman atawa wong kang zolim. Ta jelema anu bader berarti eta salah nyeun eta. Nyeuna berarti dina malemna eta rok malam Minggu. Waman jama'alan sing sapa wong jamaah kang ngaji ma iya man filailatil isnaini ing dalem di bengi Isnen Senin yakunu iku maka ana alwaladu opo anak fakiron iku kang fakir au miskinan atau kang miskin ta anu muplis be berarti indung bapa anu kudu disalahkeun rok. Au rodian atau kang ridho li amrillahi kedue perintahe Allah wa qada ya perintahe Allah wa qadaihi lan qadae Allah berarti apa? Ketetapan Allah. Kedua keputusannya Allah. Waman jama'alan sing sapa wong jamaah kang ngaji ma iya man filailati sulasa ing dalam dina sulasa yakunu iku maka ana alwaladu opola anak baron iku kang bagus lil walidaini gawe bagus lil walidaini kedua ibu bapane. Wamanan sapa wong jamaah kang iku kang ngaji ma iya man filailatil arbi'a ing dalam dina ing dalam bengi Rebo yakunu iku maka ono alwaladu opo al anak iku kasirul akli iku kang akeh akale au kasirul ilmi atawa kang akeh ilmune au kasirul syukri atawa kang akeh syukure. Wamanan sapa wong jamaah iku kang ngaji ma iya man filailatil khamisi ing dalam dina ing dalam bengi khamis kemis yakunu iku maka ono iya alwal ayakunu iku maka ana yakunu iku ana alwaladu opo anak mukhlison iku kang ikhlas fi qalbihi ing dalam atine iya walad. Wamanan sapa wong jamaah kang ngaji ma iya man filailatil idi ing dalam bengian id lebaran batur mah takrib ieu takbiran ieu makalah ka bercocok tanam. Yakunu iku ana alwaladu opo anak iku dha siti asobi boh. Dha iku wong kang duwe siti nenem situ nenem asobi piro-piro dari jineta nu anakna aya genep ieuna jarina eta salah nyeun eta berarti nyeuna dina malam naon cenah batur mah takbiran manehana nama bercocok tanam. Waduh gawat. Mana tadi? Mana tadi leungit euy? Aduh mana tadi? Wamanan sapa wong jamaah iku kang ngaji ma iyaman jauh jatawing istrine iyaman iya rojul ma'at takalumi serta ngobrol kerja iya kernan cocok tanam masih kena sempet ngobrol mangulah kieu mang mangadu getek mang aduh. Yakunu iku maka ana yakunu iku ana alwaladu opo anak abkamun iku bisuih nauzubillah mangkana lamun keur ngaji mah kudu khusyuk. Wa manang sapa wong jamaah iku kang ngaji mah iya wong fi zulmatin ing dalam peteng awas ini sok apa poekan yakunu iku ana alwaladu opo anake iya wong sahiron iku tukang sihir. Waduh gawat. Wa manang sapa wong jamaah iku ngaji mah yaman ma'asiroji serta terang benderang berserta lampu yakunu ikum ana alwaladu opo anake
husnu surah iku bagus rupata. Nu bagus nu gelis berarti nyeuna pas caang. Waman jama'alan sapa wong jama' iku kang ngajima iya man ro'ian kang ningali, ro'ian kang ningali auratal mar'ati ing aurate wadon yakunu iku maka iku ana alwaladu opo anak akma iku kang buta. Oh, au akmal kolbi atau kang buta atine. Hati-hati. Waman ang sopo wong jamaah. Waman jamaalan sopo wong jamaah iku kang ngajima. Sailun kang jaluk, sailu zadi kang jaluk sangu. Lisafari kedue lunga yakunu iku ono alwaladu opo anake kadiban kang ahli goroh. Waman jama'alan sopo wong jama'a iku ngajima iya mantah tasyajaroti ing dalem ngisore pohon wit mat'umun mat'umun kang den pangan samruha opo buahe iya syajaroh yakunu iku ono alwaladu opo anak maktulun iku kang den pateni al hadid kalawan maktulul hadidi iku kang den pateni sebab besi. Wa maktulul gorki ngerinya tempat netanya maktulun maksudnya maktulun eta kang den pateni teh maktulun kang terbunuh gitunya. Maktulul hadidi kang den pateni bil al hadidi kalawan besi au maktulun atau kang den pateni al gorki kalawan sebab kerem. Naon kerem teh tenggelam. Au mata fi hadamis syajarati au mata tawa mati fi hadmis syajarati ing dalem runtuhe pohon ketinggang tangang kalapa. Aduh. Geus sakitu bae. Kayak teruskeun nyoretna. Sita tu karunya. Ini adalah penjelasan lanjutan dari ayat yang kita syurah kemarin. Gitu. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih. Ya. Jadi ini sebenarnya wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Ayatna nu lengkapna dong gitu. Ini adalah surat An-Nur ayat 32. Terjemahan bebasna nikahilah orang-orang yang masih membujang. Makanya tadi membujang eta bimana jomblo, yang masih sendiri. Di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Sebenarnya ayat ini adalah ayat anjuran menikah, tetapi menikah nakudu kana jelema anu sorangan. Ulah ieu manggeus dilamar ku jelema, dilamar deui ku urang diajak kawin eta ngaranna boloon gitu. Nah, jika menelaah dari Ibnu Katsir surat An-Nur ini, maksudnya adalah kita ini harus menikah dengan orang-orang yang jomblo, yang sendiri, baik misal kena sendirinya itu karena memang tidak pernah menikah sebelumnya, atau karena misalkannya duda atau janda, dan orang yang layak untuk dinikahi.
Nah, orang yang layak dinikahi itu baik misalkannya dia dalam keadaan merdeka ataupun tidak merdeka. Apa yang tidak merdeka itu hamba sahaya, gitu kan. Baik dari jihad laki-laki atau jihad perempuan. Nah, terus gimana kalau mereka ini miskin? Nah, ulah sieun. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemampuan kepada karunia-Nya dengan yang akan memberikan kemampuan kepada hamba sahaya tadi eta, kepada kita nih yang lagi masih jomblo terus pengen nikah gitu kan, insya Allah dengan karunia Allah kita mampu untuk menikah. Karena apa? Karena positioning Allah adalah maha luas pemberiannya tuh gitu. Dan juga Allah maha mengetahui. Pokoknya mah 99 Asmaul Husna. Nah, pokoknya mah Allah pang-pangna paling. Nah, tidak ada yang paling iwal ti Allah. Nah, dan orang-orang yang tidak mampu kawin nih, misal ke nasiin hayang kawin geus teu kuat aing mah hayang kawin tapi teu boga duit. Nah, kumaha? Maka si Iin kudu menjaga kesuciannya. Ima abong-abong teu aya nu bogohun kana si Iin, Allah gampang kawin mah nomor sekian gitu kan. Karena si Iin misalkannya kenapa tidak mampu untuk menikah? Karena misalkannya Iin terikat dengan pekerjaan yang tidak boleh menikah dulu misalkannya. Nah, berarti Iin selama itu harus menjaga kesuciannya gitu. Atau misalkannya kenapa tidak bisa menikah dulu gitu kan? Misalkannya naon? Iin gendut teuing, misalkeun Iin ulah gitu yo. Dole si Ira geus asik aing teh disebut gendut cenah cek si Ira. Gitu kan. Nah, karena posisinya orang anu gendut eta bener pusing teteh. Ntar dulu nanti main legonya. Tuh nanti. Bos teteh ngaji dulu. Ya udah bukunya ambil bos ini. Bukunya ambil buku panduannya ambil. Bukunya ambil dulu. Sana ambil dulu sayang, ambil dulu. Ya udah kalau mukul nggak boleh. Candak kelain. Nah, misal kena si indek menjadikan ideal heula badana. Karena posisinya kieu. Perempuan lamun misal kena eta kondisinya gemuk teh nya. Bukan obesitas we. Itu bisa kahiji jalan rahimna itu kahalang ku lemak, sehingga sedangkan Iin menikah ini sudah siap untuk memiliki anak. Iin melakukan penurunan berat badan dulu sampai kepada berat badan yang ideal, pembersihan lemak gitu kan. Karena memang orang pernah menemukan beberapa kasus gitu kan. Sana. Ambil bukunya dulu. Ayo sana ambil bukunya dulu. Ambil bukunya dulu, Pernah menemukan beberapa kasus karena babaturan urang sudah lama manehanana eta menikah. Aya sekitar beberapa tahun lah. Udah lama lah, hampir menginjak berapa tahun gitu. Hampir menginjak 6 tahun. Nah, setelah dicek ternyata tidak ada masalah di antara kedua pasangan itu. Tetapi ternyata ditemukan rahimnya itu terhalang oleh lemak. Sehingga itulah yang menyebabkan tidak bisa masuknya nutfah terhadap nutfah terhadap rahim seseorang.
Itu mie punya orang, A. Ntar dulu ya. Nah, akhirnya dibersihkan dina rahimna eta, tina rahimna disemprot. Nah, akhirnya tidak lama akhirnya punya anak dengan berbagai macam statement cara kaifiat gitu kan. Kok statement sih. Nah, akhirnya punya anak. Memang lumayan struggle. Bahkan aya anu dioperasi heula. Ento disedot lemak. Memang karena badannya gede, pokoknya mah gua deh be. Gitu kan. Nah, eta. Nah, sedangkan siin geus teu kuat hayang kawin. Nikah be heula ceritanya. Tapi ketika sebelum menikah itu In pernah berpikir, aduh gitu kan, apakah langsung punya anak apa enggak? Nah, akhirnya kan Iin kalau misalkannya dalam satu rumah tangga belum punya anak, yang disalahkan biasanya awewena gitu kan. Padahal belum tentu kesalahan itu ada di dalam istri. Bisa jadi karena encernya air mani yang disebabkan oleh gaya hidup gitu. Bisa jadi karena rokok, karena begadang, karena stres, karena minum-minuman dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Nah, makanya ketika ada seseorang susah untuk memiliki anak, jangan kemudian menjustifikasi anak itu susah didapat karena seorang istri. Itu begitu. Gitu. Nah, padahal dua-duanya juga berperan di dalam menghasilkan anak. Istrinya subur, suaminya henteu subur karena tadi mani encer atau apa gitu kan. Nah, makanya itu pun harus di treatment si laki-lakinya. Nah, begitu. Kadang-kadang langsung dijustifikasi, perempuan tidak bisa memiliki anak, ya udah abang nikah lagi aja. Itu bisa, harus disilik-sik, diilik-ilik, disak-sak, diwalang-walang dulu. Nah, gitu. Harus diteliti, diobservasi. Awas jatuh, nak. Nah, gitunya. Kemudian misalkan geus teu kuat si Ira hayang nikah tapi duit ngan boga 100.000. Selama ngumpulkeun duit, si Ira harus menjaga kesucian. Ya sekalipun ke KUA kan misalkannya bayar si Ira. Emang naik motor ti imah Ira, ti rumah Ira ke KUA gratis. Itu kan harus bayar gitu kan. Nah, sekalipun memang nikahna gratis gitu kan. Nah, makanya selama itu si Ira harus menjaga kesuciannya. Nah, tapi ulah sieun, sekalipun sudah tidak memiliki uang, tapi kalau sudah memiliki tekad yang begitu besar, insya Allah akan memampukan bagi orang-orang yang memiliki niat di dalam dirinya, niat baik untuk menikah karena untuk menjaga agama Allah gitu kan. Dan budak-budak yang memiliki budak-budak dulu kan masih ada hamba sahaya yang menginginkan perjanjian, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka. Ya, maksudnya naon? Perjanjian. Kalau misalkan budakna ini, Mang, selama saya jadi budak amang, ulah wayahna Mang ya, jangan saya disentuh. Karena gini, budak itu, apalagi budak perempuan zaman dahulu itu bisa diwariskan gitu. Dari bapaknya ini bisa disetubuhi. Nah, begitu bapaknya meninggal bisa diturunkan. Nah, terus disetubuhi deh. Ulah eta. Makanya Mang, saya pengen kondisinya sekalipun saya budak tetapi saya bisa menikah dan tidak diwariskan. Nah, gitu. Berarti dia itu harus menjaga dirinya juga. Jangan karena abong-abong budak, ya sudahlah kumaha saidna bae. Tidak bisa begitu. Gitu.
Di sini pun ada kalimat yang menunjukkan bahwa jangan kalian paksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran. Taulah, berarti harus melakukan perjanjian dulu dengan sayyidnya. Sedangkan mereka ini, budak-budak ini, mereka sendiri ini menginginkan kesuciannya. Karena apa? Karena kalian ini hendak mencari keuntungan dunia. Karena itu maka si budaknya itu dilacurkan. Tidak boleh. Gitu. Dan barang siapa yang memaksa para budak tadi itu, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka yang sudah dipaksa tadi itu. Nah, ayat-ayat yang mulia menjelaskan mengandung sejumlah hukum yang muhkam dan perintah-perintah yang pasti. Ya, firman Allah itu kan ada, dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian. Tadi wa angkihu tadi ya, wa angkihul ayyama. Nah, ini adalah sebenarnya perintah kawin. Nah, bahkan segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu dinikah ini diwajibkan melakukan pernikahan. Bisik tadi teh menghindari dari perzinahan. Pan urang mah kuari teu karasa zina eta, nya kan? Nudu sahrukan begitu kasepna kebawa ngimpi, waduh, di jero ngimpi bercocok tanam, bahaya ta. Nah, mereka ini karena apa? Berpegang kepada makna lahiriah dari hadis yang bunyinya kira-kira kalau diterjemahkan, hai para pemuda ya ma'syaros sabab, gitu kan. Tadi teh ya. Barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan, aghadulil basor, lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, gitunya. Nah, jadi sebenarnya ayat tadi itu leungit ayatna euy. Dah. Ayatu angkihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaimikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadli adalah ayat anjuran untuk menikah. Kalau kondisinya pengen kaya, dengan cara menikah itulah insya Allah Allah akan menyugihkan. Ya gitu kan. Dulu boga gaji 500.000 dipakai itu beli skincare langsung habis. Tetapi ketika misalkannya 500.000 itu dalam kondisi sudah punya istri, insya Allah 500.000 itu berkah. Bisa ngisi listrik, bisa beli makanan untuk berdua. Coba zaman sendiri mah 500.000 langsung kebeli apa yang kita inginkan dibeli, aduh habis gitu kan. Nah, makanya menikah itu sesuai dengan janji Allah akan disugihkan. Gitu. Jadi lamun si Intan saat ini gaji UMR kurang tan, gitu kan. Kalau pengen sugih kumaha carana? Punya suami yang gajinya UMR oge tan. Disatukan kan lumayan. Bisa kebeli rumah tan. Oh. Kan cicil tan. Nah, itu maksudnya sebagian bentuk daripada yughnihumullahu min fadli, gitu kan. Nah, wa min ighnaihi ta'ala lahum gitu. Dari Allah Subhanahu wa taala, daripada bagaimana cara Allah untuk menyugihkan teh. Menyugihkan, mengkayakan seseorang yang tadi itu. Gitu kan? Bagaimana caranya? Dongit leungit ayatna wa min ignaihi ta'ala, dan bagaimana cara Allah ini menyugihkan atau mengkayakan seseorang tadi eta, gitu kan. Jadi posisinya begini, sebagai bentuk gambaran, anna rajula qabla dukhulihi fi qaidin nikahi lahu yadani wa rijalani wa ainani wa ghairiha min jawarihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat untuk kita kaya ketika kita sudah masuk kepada pernikahan,
Sedangkan sebelum masuk kepada pernikahan itu kita disebut miskin gitu kan. Makanya ada kalimat yang mengatakan miskinun rojulun malahu imro'atun. Miskin sampai disebut ku Nabi 3 kali. Rojulun lalaki malahu imro'atun, yang tidak memiliki imro'ah alias istri. Begitu pula perempuan, miskinatun imro'atun malaha rojulun. Miskin si ira tati 3 kali disebut ku Nabi. Si ira miskin jana cek Nabi. Gitu kan? Imro'atun perempuan malaha yang tidak memiliki rojulun suami. Gini, seorang laki-laki atau seorang perempuan sebelum memasuki ikatan pernikahan itu kan dia hanya memiliki 2 tangan. Ira jomblo, tangan 2. Katuhu, tangan kanan dan tangan kiri. Punya mata kanan, mata kiri. Punya telinga kanan, telinga kiri, ya kan? Punya mulut di dia hiji lah, tapi awewe mah insyaallah mulutnya ada 2. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, itu sebelum menikah, ya itulah yang dimiliki, gitu kan. Punya mata cuman 2, punya tangan cuman 2, punya hidung cuman 1, ya cuman punya itu ketika belum menikah. Walakinna kulama dakhala fihi sorotil kal a'do itaddu'afa di'faini biziyadati a'do izaujatihi ilaiha. Tetapi ketika si Iran nikah jeung Mang Boneto misalkan ya, apa yang terjadi? Si Ira tidak hanya memiliki 2 mata, tetapi memiliki 4 mata. Si Intan hanya memiliki 1 hidung, tetapi 2 hidung. Kok bisa? Karena begini, hidungnya suami si Intan dipegang sama Intan halal, gitu kan? Nah, berarti boleh dipegang. Karena apa? Punyanya Intan, gitu. Punya Intan sendiri, gitu kan? Tetapi kalau si Intan belum punya suami, ketika hidungnya dipegang sama orang lain, pan nanaonan dia nyekeliru aing cabok beletak kan gitu kan. Nah itunya. Nah, artinya tidak sopan. Tapi berbeda ketika hidungnya Intan dipegang sama suaminya. Ada aa-nya pangambung sahaya pangambung eneng pikeun aa. Nah, lain deui eta mah. Gitunya. Nah gitu tah akhir nama. Jadi itulah cara Allah mengkayakan seseorang yang sudah menikah. Yang tadinya cuma 2 jadi 4. Karena apa? Ketika seseorang sudah ada dalam ikatan pernikahan, nah, seluruh anggota badannya kan halal, ya kan? Dek dicium kelekna, adeuh halal, ya kan? Rek dicium pipinya halal, gitu kan. Rek mau dikecup bibirnya halal. Coba dikecup bibir orang lain dalam kondisi dia belum nikah, nu aya nanaonan dia nyium aing sah dia kan gitu kan. Picabok ke nu aya malah gelut gitu. Itu maksudnya ketika Allah sudah mengkayakan seseorang ketika memasuki gerbang pernikahan. Nah gitu, itu maksudnya. Walakinna kullama dakhala fihi saratil kal a'dha'i tatadha'afa faini biziyadati a'dha'i zaujatihi ilaiha gitu. Nah, gitu ya. Ala taro annal arusha idza qalat lil aris. Annal ala taro. Nah, kita ini diajak berpikir. Tahukah kamu ketika pengantin wanita itu bertanya kepada pengantin pria, liman yadaka tangan ini punya siapa gitu kan? Punya buat siapa? Buat neng. Aduh, dicium. Pargenaheun ari kitu mah nya. Hidung ini punya siapa? Punya buat siapa? Buat neng. Aduh, kan begitu kan? Bahagia rasanya. Yang biasanya ngomong keras ketika berhadapan dengan seseorang yang dicintai atau pasangan jadi lembut. Gitu kan. Makanya di dalam ilmu sorof itu ada yang di ilmu nahu ada yang dinamakan munada murokhom, panggilan sayang. Yang tadinya Zaidun mau dipanggil ya Zaidun biasa baik, ya Jae gitu kan
kan tadi nage misal kena namina Yuni, misalkan nanya Yuni, saking cintanya mal aya dipanggil hey Yuni gitu kan. Nah eta mah yang manggil Yuni biasanya temen. Coba yang manggil yayangnya gitu ya na leungit gitu kan. Iin dipanggilna In kan gitu bae. Ya kan? Intan dipanggilna Entan, panggilan sayang Tan gitu kan. Panggilan sayang berarti. Terus misal kena Tatu dipanggilnya lain deui. Nantut Nun, nah lain deui pan gitu. Karena apa? Tiap-tiap orang yang dicintai memiliki panggilan sayang. Masa misal kena kana salah ki manggilanan gitu kan. Amun teu manggilna Embeb. Ada asa dong kumaha embebek maksudnya. Embebek atau nanseng. Iin tuh panggilannya Said. Ali sama Said. Astagfirullahalazim, aya deui bae eta panggilan. Said itu sayang, Ce. Seng itu sayang. Bebek gitu kan. Nah, banyak bahkan baheula saya keur ngora keneh etanya masih keneh bobogohan manggilna udah Umi dan Abi ada. Ya Allah. Putus eta terus janda, Ce. Geus putus jadi langsung janda. Bahkan anak SD kuari mah manggil nanan coba ayah bunda. Astagfirullahaladzim aing eleh nu sagede kirok gitu. Eleh urang ge kanu anak ABG manggil ke pacar nanan coba ayah dan bunda. Masya Allah eleh aing. Jadi itu ada memang dicontohkan di dalam kitab nahunya yang namanya panggilan untuk seseorang yang spesial gitu. Dipanggil ayang, iya Mbeb. Ini hidung punya siapa? Hidung punya AA. Buat siapa? Buat Neng. Cium gitu kan. Ada di kitabnya memang dijelaskan ala taro annal arusyata idza qalat lil aris liman yadaka qala laka wa idza qulta lahu liman anfaka qala laka wa idza qalat lahu aidon liman ainaka qala laha mujiban wa musian laka wa hakada. Tuh dijawab lagi dengan kasih sayang. Bibir ini merah banget Neng, punya siapa? Punya Neng. Buat siapa? Buat AA. Dicium. Kan bahagia tuh nikah mah doang gitunya. Makin meronta-ronta yang jomblo gitu. Ya kan? Neng, ini pipi merah banget. Punya siapa Neng? Punya Neng. Buat siapa? Buat AA. Dicium, dikecup kan begitu. Nah, eta nikmatna keur nikah. Pipi nu tadinya punya 2 bisa jadi 4 gitu. Karena pipi yang 2-nya punya ayang Embeb. Gitulah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya masyarus sabab man istata'a minkumul bah falyatajawaz fa innahu ghassulil basari wa ahsanulil farji. Jadi wahai para pemuda, kata Nabi ini mah, barang siapa di antara kalian yang mampu membiayai pernikahan, hendaklah kalian menikah, karena sesungguhnya nikah itu lebih mampu memejamkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kan gitu. Coba bayangkan. Wow, lagi hits-hitsnya misalkan ya Jungkook gitu kan. Ternyata sudah punya suami. Jungkook mah jauh nu deket aya ye salaki aing. Mending kene jeung salaki. Kan gitu kan. Akhirnya apa? Tidak jadi maksiat mata gitu kan. Ketika melihat perempuan demplon bahenol nerkom. Waduh, pokoknya di jalan geus gual-gil gutak-gitak jalannya juga. Apa yang terjadi? Itu mah punya orang. Tapi ketika ingat di rumah ada istri, pulang ke rumah, ini aja yang halal bisa digual-geolkeun ku aing. Kan gitu kan bahasanya gitu ya. Nah, itu adalah fadilah dari pernikahan. Nah, wal ba'ah apa sih yang dinamai dengan ba'ah? Ba'ah itu adalah nafkah zahiron wa batinan. Jadi ba'ah itu adalah nafkah secara dohir dan secara batin. Jadi barang siapa orang yang duitna boga, misalnya ya, dijima siap, ndek sabaraha ronde bahasa kasarnya. Mau berapa ronde kamu menginginkan dilayani oleh saya? Dan berapa ronde juga kamu siap melayani saya? Artinya itu adalah
nafkah lahir dan batin. Nafkah secara lahiriah, sandang pangan papan, nafkah secara batiniah, dia tidak impoten lamun lalaki, lamun awewe henteu aya hahalang dina farjina gitu kan. Itu maksudnya. Jadi mampu memberikan kasih sayang dan kenyamanan lahir dan batin, itulah yang disebut dengan ba'ah gitu. Nah, gitunya. Aduh, makin malam makin panas, kita tuh makin liar nyusun Lego. Oke, betul. Nah, wakola ada aidon. Nah, ada lagi yang mengatakan wakola aidon. Mana tah? Wakola aidon tazawwaju alwadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah al hadits au kama qala wa ghairuha fil ayati wal ahadis. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, nikahilah wanita-wanita yang banyak anak, yang banyak kasih sayang kepada suami, karena sesungguhnya aku akan berlomba-lomba dengan kalian memperbanyak umat di hari kiamat. Dan masih banyak nih ternyata hadis-hadis lainnya. Jadi memang ada ini sebetulnya watazawwaju nikahlah gitu kan, alwalud gitu kan. Nah, ini untuk anjuran kepada laki-laki untuk menikahi perempuan yang memang keturunannya kadelena loba anak. Nah, tapi sebenarnya mah tidak, iya sih, tidak menutup kemungkinan yang misalkannya ibunya cuman punya anak satu-satunya itu ternyata anaknya bisa menghasilkan anak yang banyak. Tidak menutup kemungkinan untuk zaman sekarang. Karena apa? Hal tersebut zaman sekarang ternyata kalau menurut pandangan saya, hadis ini tidak melulu ditunjukkan untuk perempuan, ditunjukkan untuk laki-laki, perempuan pun begitu. Artinya apa? Baik laki-laki maupun perempuan kudu memilih bibit bebet bobot. Nah artinya mukafaah tadi itu. Misalkannya tadi itu al-walud ya, al-walud wal wadud gitu kan. Maksudnya begini, orang itu untuk zaman saat ini ya, konteks zaman hari ini ya. Kalau zaman dulu kan belum ilmu pengetahuan belum berkembang pesat, khususnya ya sudah berkembang, tetapi hari ini makin berkembang. Seseorang yang notabene-nya susah untuk mendapatkan anak, kan kuarima aya disebut nate morulanan. Jadi sekarang itu ada yang namanya menanam anak dari benih suami yang disebut dengan bayi tabung. Ya kan? Banyak sekali sekarang kondisi perempuan yang PCOS atau misalnya PCOS eta dan PCOS eta. Tadi itu ya, hormon yang mengganggu terhadap kesuburan seorang perempuan, gitu kan. Nah, saya punya kasus itu ada di depan mata, artinya itu bukan orang lain, justru alumni kita sendiri gitu ya. Dia dikaruniai anak padahal sudah divonis perempuannya itu PCOS. Nah, entah PCOS eta, cak bahasa medisna PCOS. Nah, cak bahasa orang nama ketergangguan hormon gitu kan. Atau cek bahasa orang nama ya PCOS eta sindrom poliskitik ovarium gitu kan. Jadi masalah hormon lah atau PCOS. Jadi sindrom poliskitik ovarium itu atau poliskitik ovarium syndrome itu sebenarnya penyakit ketika ovum atau sel telur pada perempuan tidak berkembang secara normal karena ketidakseimbangan hormon gitu kan. Biasana buluna nu lobat, awewe buluna lobat teuing gitu ya. Tah, lobat teuing, urang ge boga bulu. Ieu mah langsung bae nu lobat. Eta mah kumis. Atau misalkannya bisa dilihat haidnya tidak teratur. Misalkan haidnya tidak teratur tuh, bisa itu masuk kepada gejala PCOS. Jadi karena gejala PCOS itu ovariumnya menghasilkan hormon nanti disebutnya hormon androgen,
hormon androgennya banyak berlebihan, sehingga cina hormon androgen itu hormon seks pria yang biasanya ada pada wanita. Ya, eta hormon androgen, hormon seks pria yang biasanya ada pada wanita dalam jumlah kecil. Eta ngaranna androgen. Nah, kelebihan hormon ini bisa mengakibatkan ovarium atau indung telur perempuan ini memproduksi banyak kantong-kantong berisi cairan atau yang disebut dengan kista. Tak gitunya. Makanya kondisi ini akhirnya menyebabkan sel-sel telur tidak bisa berkembang dengan sempurna dan gagal dilepaskan secara teratur. Gitu. Itu mengapa PCOS akhirnya seringkali menyebabkan wanita sulit untuk hamil. Eta penyebabnya. Gitunya. Nah, itu pun ada faktor genetiknya, bahkan gangguan keseimbangan hormon gitu kan. Misalkannya gangguan keseimbangan hormon itu ketidakseimbangan hormon itu termasuk misalkannya peningkatan kadar testosteron, terus peningkatan kadar hormon luteinising. Eta be pokoknya mah poho. Terus rendahnya globulin pengikat hormon seks, terus peningkatan kadar prolaktin, jadi banyak gitu kan. Jadi biasanya ciri-cirinya itu periode menstruasinya teu teratur. Menstruasi cenah 3 bulan sakali tah. Berarti eta gangguan hormon. Nah, misal kena banyak terdapat kista dalam ovarium gitu kan. Atau pertumbuhan rambut berlebihan, toong leungeun. Berlebihan teu. Wajar ya mah urang mah gitu kan. Misal kena kieu loba teuing terlalu banyak misalkannya berlebihan pada wajah gitu kan. Pada wajah loba teuing misalnya di awewe nyoho-nyoho kumisna sakieu. Wah, kumis baplang eta mah lendah eta gitu kan. Terus seueur we nya dina kaki misalkeuna buluna banyak lebat seperti bulu cowok. Muncul jerawat, hati-hati ya jerawat ge. Anu boga jerawat kudu diperhatikan. Misalkannya jerawatnya itu tidak sembuh sama skincare, berarti ada sampurong di dalam badan kita. Bisa jadi itu adalah jerawat hormon. Biasanya jerawat hormon bisa digambarkan biasanya di daerah dia. Dagu dia. Nah, jadi setiap jerawat yang ada di badan orang ini ada artinya. Ada artinya jerawat belah dia, berarti gangguan jantung. Jerawat belah dia gangguan hormon. Ada artinya. Nah, gitunya. Biasanya yang paling bisa dideteksi jerawatnya di dada. Gitu. Di dada, punggung bagian atas biasanya tuh. Terus kulit biasanya digelap pada daerah lipatan-lipatan leher, toong leherna. Selangkangan, di selangkangan orang mah beting jika nama mencrang. Pakaian bedak bae ya. Atau lipatan payudara. Nah, itu perlu diperhatikan. Tapi memang kulit bisa menjadi gelap itu karena tadi itunya biasanya lemaknya banyak. Makanya tadi itu orang yang gemuk, terlalu gemuk, bisa jadi itu. Ya tadi itu gangguan berat badan. Atau penimpisan rambut, munculnya skin tag, nah sulit hamil, ini juga termasuk PCOS. Nah, itunya. Nah, tetapi dengan kondisi hari ini saya menemukan orang alumni atau masih kene alumni gitu kan. Nah, dia PCOS dengan kondisi siklus head yang tadi itu. Bagaimana kemudian dia bisa hamil? Ternyata bisa hamil. Dia menghitung, oke, hari ini dia head sekalipun misalnya cuman sehari, cuman 2 hari gitu kan. Nah, pasca haid banget itu, pasca haid begitu beres mandi, ternyata dia bercocok tanam dengan suaminya. Alhamdulillah jadi, kuari jadi anak. Nah gitu. Nah itu ya. Terus ada temen, ternyata masih sulit hamil juga. Setelah diperiksa, nah tadi itu ada kista ovarium itu ya. Nah,
Ada akhirnya apa yang terjadi? Dioperasi. Setelah dioperasi dibersihkan, dia menunggu masa subur, langsung jadi. Gitu. Ada kemungkinan. Bukan masih ada kemungkinan, itu semuanya terjadi akibat berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah eta unggulna ilmu teh didinya. Zaman dulu apa bisa dideteksi? Bisa, tetapi kan belum begitu berkembang, gitu kan, sehingga makanya masih terbatas. Bahkan saya punya profesor itu anaknya cuman satu-satunya. Punya anak yang satu-satunya. Dengan cara apa dia bisa mendapatkan anak? Dengan cara bayi tabung. Gitu kan? Dengan cara bayi tabung. Apa yang terjadi ketika anaknya sudah besar, anaknya menikah, ternyata loba incuna. Gitu kan? Berarti itu bukan karena keturunan, karena memang gaya hidup. Dan gaya hidup serta ilmu pengetahuan yang memang sangat mempengaruhi, ya gitu. Ini nyata, murni. Gitu kan? Terus apalagi kasusnya itu selain itu ya, misalkannya perempuan itu kan ada yang namanya tuba falofi. Yang untuk tuba falofi, aduh aing Pernah ngadengin tapi lupa. Pokoknya ada dalam satu kasus di mana tuba falofina ini muncul kurang tema sudah tercemar lah, teuing eta diangkat, teuing eta kumaha gitu kan. Jadi awalnya itu karena dia punya penyakit usus buntu, tidak langsung dioperasi. Jadi cairan ususnya itu muncul eta temananahna meureunnya geus asup karena ovarium tobat falofi gitu kan. Akhirnya diangkatlah tempat berproduksinya telur perempuan itu sebelah gitu kan. Akhirnya kan cuman punya sebelah tuh. Itu kan memang agak sulit untuk hamil. Artinya apa yang terjadi? Yang terjadi dia biar bisa hamil melakukan bayi tabung gitu kan. Nah itu, jadi sekarang mah dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan, sudah nikahilah saja perempuan yang penting atau laki-laki yang penting mukafaah dengan kita. Mukafaah itu setara naona, setara misalkannya ilmunya. Sekarang banyak sekali stigma perempuan baing memeureun karena gelar keilmuannya terlalu tinggi. Jangan-jangan tidak ada laki-laki yang tidak mau. Salah. Justru dengan perempuan meninggikan kemampuannya, baik itu kemampuan di bidang akademiknya atau skill-skill lainnya, justru nanti akan datang lagi seseorang yang notabene-nya lebih bisa mengimbangi dia. Jadi ulah kalah ka urang ngedowngrade-keun urang, tidak. Pokoknya mah upgrade terus kemampuan mah. Gitu kan. Nah, insya Allah yang mukafaah pun yang pantas untuk kita pasti akan datang gitu. Itunya. Nah, bayanul harti wa isru'an, gawat ini. Bab ini mertelakeun hars, mertelakeun bercocok tanam, bercinta. Langsung pada bab yang sangat panas malam ini saudara-saudara. Dan wa isrori auqatihi, dan rahasia waktu di dalam berjima. Bercocok tanam. Sesungguhnya i'lam annal maqsuda al-a'dham minan nikahi at-ta'abbud wa taqarrub. Nah, jadi i'lam annal maqsud al-a'dham minan nikahi at-ta'abbud wa taqarrub, yaitu tujuan utama dari suatu pernikahan itu adalah ta'abbud, menghambakan diri kepada Allah, wa taqarrub, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah, wa itba'us sunnah, dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tahsilul waladi, dan menghasilkan anak dan keturunan. Jadi menikah itu sebagaimana yang disebutkan kemarin itu adalah untuk ta'abbud, beribadah, dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi gini, orang yang sudah menikah itu posisinya bisa dikatakan keimanannya itu sudah sempurna, atau ibadahnya itu sudah sempurna lah gitu kan. Kenapa? Kalau dulu ibadahnya pasti akan mendapatkan pahala cuman sebelah, tetapi karena kalau sudah menikah pahalanya 12
gitu kan. Atau bayangkan saja ketika kita sudah bercinta, akhirnya kemudian mandi junub gitu kan, itu semua tetesan-tetesan air itu yang dari rambut semua badan jatuh ke bumi, itu bakal menjadi malaikat yang mengistighfarkan, mengirimkan kita istighfar agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tah di situ dicium pipi sebelah dosa, pipi ini hilang. Dicium pipi sebelah sini, setelah dicium dosa pipi sebelah sini hilang. Dicium bibir sebelah sini, dosa bibir hilang. Nah, jadi perciuman atau percabakan nanti percabakan dipegang gitu kan. Nah, itu adalah bentuk ibadah. Makanya kenapa tadi itu ta'abbud gitu kan, beribadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi kemana-mana Neng kita umroh yuk, agar abang tidak tergoda oleh yang lain. Neng ikut aja umroh sama abang, diginjing si awewena tiap umroh kamana gitu kan. Nah, itu kan makin mendekatkan diri kepada Allah, karena dengan menikah ibadah makin husu. Bayangkan saja, coba sebelum menikah bagaimana nikah itu tidak menjadikan ibadah makin husu. Nikah, abis nikah bulan puasa, apa yang terjadi? Sahur aya nu ngahudangkeun, bangun sahur. Neng udah bikin sayur nih buat tuh kan ibadahna husu, ya kan? Kerja pagi sampai siang makin semangat. Gua kerja nih buat dapat nyari duit biar bini nanti di rumah masak enak gitu kan. Nah, atau misalkannya yang bikin husu apa? Jamaah gitu kan, jamaah sama istrinya atau jamaah sama suaminya gitu kan. Habis assalamualaikum warahmatullahi kan ada yang cium tangan, ada Neng, ya kan, husu ibadah gitu kan. Husu, benar-benar husu ibadah ya, itulah. Nah, wa itba'u sunnati Rasul, dan memang mengikuti sunnahnya Rasul gitu. Memang nikah itu adalah bentuk daripada sunnah. Wa tasilul walad dan wanasal, dan menghasilkan anak serta keturunan. Makanya sekarang mah anak yang lahir di luar nikah atau anak yang lahir baik itu dari perkosaan dan lain sebagainya pernah lanjungi bapana sahaya. Masa kamu punya bapak siapa? Nggak tahu bapak saya siapa, coba tanya ke ibumu. Oke, nanya karena ibunya, Bu, saya anak bapak saya ini anak dari bapak yang mana, Bu, gitu kan. Bingung ibunya. Oh ya udah nak, bilang aja ke temenmu itu kalau ditanya bapakmu siapa, bilang aja saya bin rame-rame. Tuh lah lanjung karena gitu mah. Bin rame-rame bahaya gitu kan. Li'anna bihi baqa'al alam, karena gini, tetapnya karena hanya dengan pernikahan itu bisa melestarikan alam dan mengatur alam. Apa hubungannya nikah dengan mengatur alam? Ya urang neuleuh hajat begela lanjung macat mannya. Nah, gini, ketika seseorang itu menikah, menghasilkan anak dan keturunan, tuh, kan suka ada katanya, bapak saya meninggal, ternyata bapak saya meninggalkan warisan berupa sawah, tuh, ya kan? Sawahnya akhirnya dikelolanya sama siapa? Sama anak keturunannya. Bisa jadi nu tadina sawah nangan sakotak, karena anaknya sudah memahami bab bersawahan, akhirnya bisa jadi 2 kotak, 3 kotak, gitu kan? Bapak saya meninggal, saya ditinggalkan perkebunan. Bingung, ditinggalkan sebidang tanah misalkannya, ditinggalkan sebidang tanah. Begitu sudah dikasih sertifikat, ini sertifikat tanahnya, pas dilihat, masya Allah, hutan belantara tanahnya. Apa yang terjadi? Diolah jadi kebun, atau diolah jadi tanaman-tanaman yang berupa bisa diambil manfaatnya. Tuh, itu namanya baqaul alam dan intizom, mengatur alam gitu kan.
Sedangkan ketika seseorang meninggalkan pernikahan berarti ihmalihi, yaitu apa? Membiarkan alam ini hancur, membiarkan alam ini musnah. Karena apa? Tadi itu tidak ada yang meneruskan ngolah sawah, tidak ada yang nerusin ngolah kebun. Nah, begitu. Nah, jadi sudah maklum bahwa tidak akan ada panen tanpa menyebar benih pada bumi terlebih dahulu, gitu maksudnya. Makanya mengolah dan merawat bumi melalui teori-teori dan teknik-teknik yang kita ketahui di kalangan petani. Nah itu, makanya itulah yang kemudian bisa panen, masih terus panen sekalipun bapaknya sudah meninggal yang meneruskan anaknya. Gitu. Nah, wa kadzalika la yasulul waladu wan naslu illa bi bathi badri zauji ala mazru'atihi wa zar'atihi allati hiya halilu. Jadi tidak begitu pula tidak akan terwujud seorang anak dan keturunan kecuali dengan memasukkan benih suami pada ladangnya dan tanamannya, yaitu istri. Waduh, kumaha tadi na ieu suami, istri disebut ladang, gitu kan? Bercocok tanam. Karena memang ada ayatnya. Mana? Qala ta'ala nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu semaumu dan kerjakan amal-amal yang baik untuk dirimu. Tuh, perempuan diibaratkan di dalam ayat ini sebagai ladang untuk bercocok tanam. Maksudnya adalah menanam benih yang berasal daripada nutfah laki-laki. Nah, di sini dijelaskan faktu harsakum, datangilah ladangmu itu terserah kondisi ndek kumaha bae, ndek bari nonggeng, ndek bari nangtung, ndek bari diuk, ndek bari HS. Gitu kan? Tapi menurut saya setelah dilis-telisik, diilik-ilik, disak-sak, diwalang-walang, bahwa ayat ini adalah yang menunjukkan melakukan hubungan seksual itu dengan berbagai jenis. Ini siapa? Iya. Buat Jun. Iya. Jadi, Buat aku ya. ya, jadi Itu gaya, gitu kan? Gaya seks bisa dikatakan, gitu kan? Gaya seks yang di apapun bentuknya, gitu kan? Itu diperbolehkan. Dari mana? Gitu kan? Dari, yaitu tadi, dari nisaukum harsulakum fa'tu harsakum. Datangilah semua, datangilah ladang sebagaimana kamu bentuknya, mau datang kayak gimana, mau berdiri monggo, mau duduk monggo, mau sambil terlentang silahkan, gitu kan. Nah, artinya apa? Model-model seks ini ternyata sudah digambarkan, sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran dengan berbagai gaya. Bahkan kalau mau menelaah lagi, gitu kan, bahkan kalau mau menelaah lagi, itu sebenarnya ada 13 pose bercinta, gitu kan, sekaligus bisa membakar kalori. Bahkan di dalam kondisi bercinta ini ada beberapa peneliti mengatakan bahwa banyak sekali penyakit yang bisa disembuhkan lewat bercinta. Bohong cenah, cenuma bohong, cek saha kumaha tadina ndek disebut bohong, gitu kan. Cek aja penyakit-penyakit yang bisa sembuh dengan bercinta, penyakit yang bisa sembuh. Iin ketinggalan. Gila bercinta. Ampun, dengekeun ya. Harus cenghar nih. Jadi ada sedikitnya 6 penyakit yang bisa disembuhkan dengan berhubungan seks, gitu kan. Mana? Hayangnya onte. Pertama, mau nyeri hulu, lalanjung nyeri hulu, sakit kepala. Punya istri, punya suami, melakukan seks aja insya Allah sembuh. Benar.
Bahkan keluhan migrain bisa berkurang 30% jika berhubungan seks secara rutin. Loh, kok bisa? Karena di dalam seks itu ada adrenalin yang dipacu, ya kan? Nah, deg-degan teh dicekel leungeuna, Masya Allah. Buaing rek dikumahakeun ya, kan? Deg-degan kan? Nah, bahkan sampai kepada penyakit jantung itu bisa sembuh dengan bercinta. Gitu. Mana selain sakit kepala, selain sakit jantung, inkontinensia. Penyakit inkontinensia. Non, apa itu penyakit itu? Yaitu penyakit yang tidak bisa menahan keinginan buang air kecil, muncul orang mah itu kan. Nah, kalau misalkannya kita melakukan hubungan suami istri bercocok tanam secara teratur, ini maka bisa membantu memperkuat dasar panggul di sini untuk mengontrol pelepasan urin. Tuh. Imunoglobin A ini bisa bekerja sebagai antibodi penting untuk melawan virus yang bisa menyebabkan flu, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi memang seks itu banyak manfaatnya, gitu. Anak yang kurus rajin be push up tiap penting, gitu. Kurus Mana lagi depresi, gitu kan. Depresi memang sebenarnya sering sekali ditemui pada wanita, gitu kan. Oh, aing mah yang bunuh diri, gitu kan. Tapi depresi ini memberikan efek menenangkan, bercinta ini bisa menenangkan orgasme ya. Pada saat perempuan orgasme, nah ini bisa melepaskan karena begitu orgasme gitu kan, gitu kan. Ini bisa pelepasan tadi itu memberikan efek menenangkan pada tubuh. Nah, perlu diketahui juga sperma itu mengandung serotin, gitu kan. Serotin ini kalau dilepaskan ini bisa memberikan efek antidepresi pada wanita, gitu kan. Secara tidak langsung, kalau misalkannya rutin bercinta bercocok tanam, ini bisa menjadi terapi alami untuk perempuan yang bisa dikatakan depresi. Bisa rileks nih perempuan, rileks secara mental. Mana deh radang sendi tasan radang sendi ta. Si tatu radang sendi. Nikah beta tuh. Nah, radang sendi. Jadi pergerakan sendi yang terjadi ketika berhubungan bercocok tanam ini bisa membuat peradangan tadi itu perlahan bisa membaik. Kenapa? Karena gini, karena di dalam melaksanakan hubungan seksual itu ini bisa menghasilkan sejumlah kartosin. Kartosinnya kartosin positif untuk badan, gitu kan. Bahkan sing sahaja lemak yang pengen mukanya tetap kinclong, tidak mengalami penuaan dini, bercintalah dengan suami. Ini bisa rajin-rajin bercinta, ini bisa mencegah penuaan dini, gitu kan. Gitu. Jadi kenapa? Karena ada pelepasan endorfin yang membantu melindungi kolagen kulit. Kolagen alami ya dari bercinta, gitu kan. Belum lagi selain eta ada oksitosin, gitu kan. Ini yang nantinya bisa menurunkan stres jika dilepaskan sehingga selalu terlihat setahun lebih muda tuh. Namun yang terlihat muda, nah itu tadi itu bercinta, gitu. Bahkan ada lagi ini kan, karena ini sedang menyurah surahan dari ayat tadi itu ayat bukan fangkihu, ayat nisa ukum harsulakum fa'tu harsakum anasyitum, gitu kan. Bahkan di dalam ayat itu, datangilah perempuan kamu itu dalam bentuk apapun, kondisi apapun, maksudnya dengan posisi apapun datangi, gitu kan. Artinya bebas sama suaminya, dalam kondisi berdiri bercinta jadi, duduk jadi, gitu kan, miring jadi, telentang jadi, diganjel bantal jadi, gitu kan. Bahkan ada 7 posisi seks agar cepat hamil dan waktu ideal juga melakukannya itu ada, sudah diteliti sama para peneliti. Jadi bukan main-main kitab ini,
gitu kan. Eh, mana kalau pengen tahu gaya-gaya kan, karena sudah diperintahkan di dalam Al-Qur'an, fa'tu harsakum, datangilah. Nah, muncul kurang tema harsakum eta ladang kalian, fa'in annasyitum, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun caranya, bagaimanapun posisinya. Nih, yang pertama ada yang namanya posisi gaya misionaris, catat. Misionaris. Apa itu gaya misionaris gitu kan? Posisi gaya misionaris itu adalah posisi yang ternyata terbukti keberhasilannya. Peneliti, bahkan para peneliti ini pernah mengungkapkan posisi misionaris ini dapat membuahi sel secara langsung. Bagaimana posisinya itu? Posisi misionaris adalah ketika pria berada di atas wanita saat bercocok tanam. Nah ini posisi misionaris. Ulah dibayangkan tuh. Cuma di bawah dan di atas. Ditulis, cukup ditulis tuh, gitu kan. Nah, kemudian kenapa pria berada di atas wanita ini bisa saat berhubungan seks ini bisa langsung punya anak? Karena gini, sperma ini akan dengan sangat mudah masuk ke dalam serviks, terus kemudian diperlancar oleh cairan pelindung vagina, gitu kan. Komo lamun si awewe si perempuannya itu pada saat di atasnya ada laki-lakinya itu diganjel ku bantal bagian punggung. Ganjel ini. Diganjel itu, ingat tuh, ganjel itu tuh. Nah, bahkan posisi diganjel ini posisi paling favorit. Karena apa? Karena perempuan ini tidak terlalu mengeluarkan energi ketika melakukan gaya misionaris, gitu kan. Ini misioner. Aya deh nu kadua, kudu dicatat. Gaya doggy style. Doggy style gitu kan. Tapi memang Keren ya nama-nama gaya. keren gaya-gaya. Nah, sales mah ada ayat, kenapa ada ayat fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah, ini surahannya gitu kan. Doggy style. Nah, tapi memang di dalam doggy style ini pria mengaku kurang menyukai posisi misionaris gitu kan. Kenapa misionaris ini posisi yang menjadikan laki-laki cepat letih? Karena kan nu ngompakna lalaki nu aya di luhur. Ya kan? Nu capek lalaki nu aya di luhur gitu kan. Nah, karena kenapa? Gerakan penetrasi yang dilakukannya itu 80% sama laki-laki gitu. Nah, makanya doggy style ini menjadi pilihan kedua pasca misionaris. Nah, Siapa nih 70 gaya? 7 tuh. Nah, Seminggu. Aduh. Kesubuhnya Ada 7 banget. Aku 70. kumaha tah posisi doggy style? Doggy eta anjing gitu kan. Doggy kan namina ge. Style eta gaya. Jadi gaya anjing gitu kan. Masih langsung ngabarin gayanya gitu ya. Cari bae anjing lamun keur melakukan hal itu seperti kumaha. Kayak kucing, Cek. Itu apa? Kadang kucing mah Ada yang mengatakan doggy style itu begini. Doggy style itu ada yang mengatakan perempuannya nan cek urang teh jiga ngarondang teh mah. Perempuannya Tah lalakina kunan cita tuh seri. Ais pokona mah doang kieu ya. Lamun urang neuleus sapi, entah doang kumaha tah? Atau sapi atau kebo. Tah doang gitu. Atau napi ningali anjing. Deula anjing doang kumaha tah? Beta dong kumaha tah? Da dong gitulah. iya ya. Ngarondang dong bayi. Bener. Perempuan Tah geus gitu cowgirl berbalik. Nah, deui tah nu katilu tah, kuari cowgirl. Jadi posisi ini wanita berada di atas namun membelakangi wajah laki-lakinya. Bayangkeun dong kumaha. Teu kabayang korang kan can pernah. belakangi wajah. Gini, wanita berada di atas gitu kan. Tapi membelakangi wajah pasangannya, paham teu?
Jadi pamegetna si pamegetna nangkarak nangkarak jeung nangkarak paham teu? Nah, gini kan. Kan ceweknya di atas adanya gini berarti. Atuh betul, itu namanya kogel gitu kan. Nah, itunya tuh si Iin mah cerdas. Kalau Langsung gini berarti si ceweknya menatap. Ini mah tidak, ini membelakangi wajah pasangannya. Nah, itu ya. Ceng hariin langsung in connect gitu kan. Nah, pasangan ini dianggap dapat mengontrol kedalaman, mohon maaf, dakar laki-laki gitu kan. Nah, sehingga wanita ini nantinya dapat mengatur penetrasinya lebih dalam. Nah, kogel ini katanya punya manfaat bagi perempuan yang punya rahim terbalik. Terbalik sungsang teh mungkin. Tuh rahim kebalik. Kati balik posisi rahimna Emang rahim tuh ya. Nih bahkan ya rahim itu ada yang posisi rahimnya katanya di depan. Aya nu posisi rahimna di dalam gitu. Itu ada. Nah, gitu ya. Udah gitu posisi yang keempat, posisi gunting. Dong kumaha tah. Bayangkeun we dong kumaha. emang gitu. Tuh dia langsung gunting. Bener dong gitu. Keincek kok. Jadi gini, nih dijelaskan ya. Posisi gunting ya dong kieu. Badan pasangan gitu kan dalam posisi miring. Badan pasangan kita kondisinya dalam posisi miring. Terus tapi saling berhadapan gitu kan. Sementara kaki kita nih saling menyilang gitu kan dan mengapit seperti gunting pada saat melakukan penetrasi. Itu namanya posisi gunting. Penetrasi itu orgasme. Nah, gitunya. Itu namanya posisi gunting. Nah, terus ada lagi posisi ini cuma disebut 7 posisi. Sebenarnya masih banyak posisi-posisi lain. Ngan namun misalkan disebutkan kabeh moal anggeus. 7 aja dulu. Praktekkan dulu lah eta. Insyaallah 7 ini cepat berhasil punya anaknya. Yang posisi kelima, kaki di atas bahu. Nah, Bahu teh mana ieu? bahu. Kaki di atas bahu. Posisi ini sebenarnya mirip banget dengan posisi misionaris. Tapi bedanya istri mengaitkan kakinya di atas bahu suaminya. Jadi suaminya di atas kita, istri tetap di bawah gitu kan. Nah, kaki istri dikaitkan karena tonggong lalaki atau napi ka dieu ya itunya. Nah, Mun pendek kan supuna kumaha? moalah tuh. Kamu suamina gede, istrina leutik. Nah, posisi ini cepat insyaallah hamil. Karena apa? Sperma ini bisa lebih dekat dengan serviks gitu. Terus yang keenam, rear entry. Rear entry. Nah, kalau posisi ini istri berbaring tengkurap gitu kan. Sementara suami melakukan penetrasi ke dalam, mohon maaf, farji perempuan dari arah belakang gitu. Lain dina dubur. Lain dina dubur tatu. Bisa. Bisa. Coba bayin. kayak hampir berarti kayak Tapi kalau misalnya Hampir sama kayak doggy style. kalau gitu bisa masuk rahim memang Bisa. Yang penting masuk ke yang penting masuk itunya kali. Masuk ke sel. Masuk apanya? Iya. Harus diperjelas lagi. Nah, terus yang paling terakhir gitu kan, wheelbarrow. Keren tahu ya gayanya. Eta dapat menelaah itu.
Kumaha posisina? Suami mengangkat tubuh istri dan memegang kakinya hingga setinggi pinggang. Gitunya. Itu. Jadi posisinya suami ngangkat tubuh istri dan memegang kakinya hingga setinggi pinggang. Eta disebutna wheelbarrow. Gitunya. Nah, itu adalah sekilas di dalam mensurah fa'in anna syi'tum gitu kan. Nah, jadi fa'tu harsakum anna syi'tum tasurahana dong gitu. Berarti banyak posisi-posisi yang diperbolehkan di dalam Islam di dalam melakukan hubungan suami istri. Nah, wasababun nuzuli hadhil ayat, adapun asbabun nuzul ayat ini gitu kan adalah waktu itu ada orang Islam mengatakan kata orang Islam itu menggauli istri kita ini dengan posisi berlutut gitu kan, posisinya berdiri, posisi terlentang dari arah depan, dari arah belakang, walaupun sekalipun tujuannya satu, yaitu farjun gitu kan, farjun wanita. Nah, karena ada kalimat seperti itu yang dikeluarkan oleh orang Islam, orang Yahudi ngomong, waqalatil yahudu ma antum illal bahaim. Dengekeun sorangan eta, kalian itu melakukan hubungan seks dengan posisi-posisi tadi itu, berlutut, berdiri, atau terlentang, atau dari depan, atau dari belakang, itu tuh percis kayak binatang. Sedangkan kami ini mendatangi dengan satu macam posisi. Nyata posisi misionaris baik tadi itu, gitu kan? Itu asbabun nuzulnya. Nah, makanya ada ayat ini. Yang namanya sudah jadi suami mah, mau kata tuh suami disuruh berdiri, kamu apain? Halal. Kalau kamu sudah jadi seorang istri, istrinya suruh ngapain, didatengin sama suami, halal. Gitu kan? Makanya ada ayat ini. Berarti Yahudi mau nonton, hanya melihat ayat ini ya, hanya posisi misionaris. Tapi kalau Islam, nangtung bisa, diuk bisa, serba bisa pokoknya gitu. Makanya ada ayat itu. Wa inna lanajidu fit taurati anna kula ityani tutin nisa ghairul istilqaidana sun ing daulah. Nah, sesungguhnya kata orang Yahudi ini, kami menemukan dalam Taurat bahwa setiap hubungan badan selain posisi istri terlentang itu kotor menurut Allah. Jadi ngan nyahona posisi misionaris gitu. Padahal mah posisi-posisi yang lain perlu dicoba gitu kan. Nah, makanya fa'akzaballahu ta'ala Yahudi. Akhirnya Allah mengatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Yahudi itu bohong, kata Allah. Berarti Allah memperbolehkan berbagai macam cara. Silahkan mendatangkan gaya baru, kemudian gaya tersebut disertah aing mau boga gaya dong kieu. Itu artinya apa? Menancik orang tema, mengembangkan ilmu pengetahuan gitu kan. Gitu. Fa fi hadil ayat dilalatun ala jawazi ityanir rijal zaujatu ala ayyi kaifiatin wa hali sya'nin min qiyami wa qudin wa wastilqai. Jadi ayat ini adalah dilalah atau dalil atau petunjuk yang diperbolehkan di dalam Islam, yang diperbolehkan oleh Allah kepada seorang suami, tetapi juga tidak menutupi istri. Kalau istrinya punya keinginan, ayang jangan misionaris aja, bete, coba aku yang di atas, boleh gitu kan. Nah, jadi mau berdiri, mau duduk, mau terlentang, nah itu diperbolehkan. Panjang kene tapi geus penting, wallahu a'lam bissawab. Robin fa'na bima lam tanah Robbi alimna alladzi yanfa'una Robbi fakina wa fakiyalana wa qorobatil lana fi dinina tawasalna bitalumi tawasalna bitalimi antarzuqona wasi'a wa antarzuqonal amana. Ya Allah biya, ya Allah biya.
bima ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Salul kafi Rabbunal kafi Fasodnal kafi Wajadnal kafi Kulil kafi Kafanal kafi Wanimal kafi Alhamdulillah Alal kafi Salatullah Alal syafi Salamullah bimuhidina holisna minal balwa ya Allah Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin.